Saya melihat banyak orang memiliki segala sesuatu, tetapi dia tidak pernah menikmatinya. Demikian juga ada orang yang menikmati segala sesuatu, tapi dia tidak pernah memilikinya. Yuk, karena akhir-akhir ini saya merenungkan hal ini, ya. Sejak saya kehilangan anak saya tahu apa arti memiliki, apa arti menikmati di dalam hidup ini. Sambil kita nikmati, kita belajar sambil ngopi, ya. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat, ya, supaya kita tetap punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kenapa saya membagikan materi ini? Karena ini sesuatu yang sangat menggelisahkan, menggelitik, dan sesuatu yang sebenarnya menyadarkan kita semua bahwa, ya, seperti yang saya bahas kemarin, bahwa semuanya itu sebenarnya adalah titipan. Begini, ya, cerita sungguhan. Jadi suatu kali saya dan istri saya hendak mencari villa untuk kami sedang mengadakan acara perpisahan dengan anak-anak sekolah, ya, anak saya, ya. Jadi ini bukan satu kali ini aja, gitu kan. Kami mencari villa untuk disewa dan kita pakai untuk suatu acara. Nah, ternyata ketika kami tanya-tanya, siapa pemiliknya? Pemiliknya orang Jakarta. Pernah kesini? Oh, nggak pernah kesini pemiliknya. Loh, jadi ibu yang tinggal di sini? Iya. Jadi ini suatu yang menggelitik sebenarnya gini. Ada orang yang memiliki villa yang luar biasa, bangunannya bagus, ada kolam renang, ada taman bermain dan segala macamnya, semuanya lengkap, ya, tempat tidurnya bagus, ya, ruangannya bagus, ya, ada bungalow segala macam lah, ya, ibaratnya. Tetapi si pemilik itu cuma bayarin pajak, bayarin orang karyawan, ya kan, mengurus ini, mengurus itu, bayar listrik, ya. Tetapi dia tidak pernah menikmati villa itu, dia tidak pernah menikmati. Nah, tetapi orang yang kerja di situ, ya, ibu-ibu itu, ya, dia setiap hari menikmati. Dia mau tidur di kamar yang mana saja bebas, dia mau berenang dengan anaknya setiap hari bebas, ya kan, tanpa perlu membayar, tanpa perlu mengurus membayar ini dan itu, ya. Jadi orang yang penunggu villa ini juga orang yang sangat menikmati sesuatu yang tidak dia miliki, sedangkan si pemilik itu tidak menikmati apa yang dia miliki. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ada satu contoh lagi, ya, mamang-mamang lah di daerah Puncak. Dia ongkang-ongkang kaki sambil ngopi, terus anaknya berenang, istrinya suguhkan dia dengan singkong goreng, gitu kan. Dan nikmat sekali hidup di villa sambil selonjoran, ya, setiap hari dia melakukan itu, ya, bersih-bersih lah halaman segala macam, tapi dia menikmati itu seperti rumahnya sendiri. Waktu ditanya, ini pemiliknya siapa? Orang Jakarta. Pernah kesini? Nggak pernah. Lalu bagaimana? Segala transaksi villa ini kalau ada orangnya, ya, saya laporkan saja dan saya kirim uangnya. Jadi atau si penyewa itu langsung transfer ke si pemilik villa. Jadi si pemilik villa ini, ya, merenovasi, membeli tanah itu, membangunnya yang ratusan juta bahkan miliaran, lalu bayar orang kerja, bayar pajak, selalu kewajiban terus yang dia keluarkan, ya. Walaupun dia sewakan, dia dapat penghasilan dari penyewaan villa itu, tetapi dia tidak pernah menikmati tempat yang sebagus itu, pemandangan yang bagus, view-nya bagus. Dia tidak pernah menikmati, dia cuma membeli, membangunnya, lalu dia tinggal dan orang lain yang menikmatinya. Tetapi si mamang-mamang ini beserta anak dan istrinya, ya, setiap hari main di situ, tinggal di situ, menikmati, udah seperti orang kaya, gitu kan. Jadi ini adalah pelajaran di dalam hidup kita, ya, sangat perlu kita pelajari hal ini. Jadi kadang-kadang di dalam hidup kita, ya, saya mau jual tanah, lalu tanah itu kan awalnya tanah negara, ya, tanah kehutanan yang akhirnya digarap dan dipakai dan dimiliki, gitu kan, oleh warga, termasuk oleh saya membelinya. Nah, biasanya orang ketika ingin membeli tanah itu nanyanya, ini sertifikat hak milik bukan? Ya, kalau bukan hak milik saya tidak mau beli. Ya, jadi semua orang tuh ingin memiliki lah. Kalau saya, beberapa orang, banyak, ya, saudara,
kalau pergi ke gunung-gunung ya boleh menggarap lahan ya mau 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun tanpa harus memiliki, kan itu lebih enak ya. Bahkan ada teman saya, bapaknya itu di Lampung menanam kopi di lahan negara. Dia menghasilkan itu dari bukan di lahan milik dia, dia pinjam sama negara selama 30 tahun, bahkan dia bisa menjadi kaya karena tanah pinjaman itu kan ada negara. Tetapi dari hasil itu dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa punya rumah yang bagus segala macamnya dari yang dia pinjam dari negara. Nah makanya ironis ketika saya mau menjual tanah, mereka menghendaki itu harus hak milik. Kalau tidak hak milik, tidak saya mau beli. Nah ya tentu berbeda dengan saya menikmati lahan itu, saya bisa pakai lahan itu. Demikian juga orang-orang di Megamendung, di Puncak segala macam. Karena orang-orang yang menikmati dan beranak cucu ya kan, bahkan menghasilkan segala sesuatu, tetapi tidak pernah memiliki, tidak pernah bayar pajak tentang tanah negara gitu kan. Ya mungkin kalau saya sih baik, karena sudah punya surat-surat ya, girik lah ibaratnya ya. Ada beberapa orang yang sudah punya girik atau AJB, yaitu sudah bayar pajak. Tetapi yang menumpang di tanah negara ya mereka enjoy saja. Kadang-kadang harus dipakai tanahnya, nah, dia pindah ke tempat lain, ini terus saja pindah ya. Benar-benar saya melihat orang-orang desa ini, orang-orang di kampung ini benar-benar memang merasa bahwa dunia ini hanya pengembaraan. Jadi mereka tidak menghendaki tanah itu dia miliki ya. Kalau mereka mau miliki ya bisa saja mereka miliki, bikin surat dan dijual, itu bisa saja. Karena banyak orang Jakarta akhirnya menguasai daerah Puncak, daerah Sukamakmur, ya daerah Jonggol segala macam. Mereka ingin memiliki supaya mereka bisa jual. Tapi kalau orang-orang kampung di sana, ya mereka bisa tinggal di situ aja bersyukur. Mereka bisa menghasilkan sesuatu dari situ ya, tanpa harus bayar gitu kan, tanpa harus sewa. Dan mereka menikmati pemandangan, menikmati udara bersih segala macamnya. Dan itu luar biasa. Dan hidup mereka sehat dan mereka tidak menjadi khawatir akan apapun juga, karena mereka tahu rumah yang mereka dirikan itu bukan rumah permanen, tapi semi permanen, temporary resident gitu kan, tempat kediaman yang sementara, sehingga mereka kadang-kadang pindah-pindah gitu. Mungkin bisa 10 tahun tiba-tiba pindah ke tanah yang lain, setelah 5 tahun pindah ke tanah yang lain, dan begitu saja saya melihat mereka, dan mereka menikmati tanpa harus bayar pajak, tanpa harus bayar ini dan itu, tanpa harus melakukan kewajiban. Nah berbeda dengan orang-orang yang ingin memiliki ya, mereka harus beli dengan harga yang mahal, bikin sertifikat dengan yang mahal, dipagar supaya tidak dicuri orang gitu kan, padahal sebuah tanah gitu kan ya. Mereka terus tapi tidak diusahakan, mereka kirim karyawan ya supaya ngurus lahan itu kan, tiap bulan mereka harus keluarkan gaji, harus bikin saung ya, supaya ada orang tinggal di situ, tetapi tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Nah berbeda dengan orang-orang kampung, orang-orang yang saya temui ya, mereka menikmati. Bahkan ada suatu cerita namanya Pak Haji Badri, yang disebut Badri karena dia nanam kacang Badri katanya. Itu karena dia pakai lahan kosong, lahan milik negara, dia nanam kacang Badri katanya. Ya, saya lupa nama kacang bahasa Indonesia apa. Ya, sampai naik pergi haji. Setelah dia pergi haji, dia kaya, dia tinggalkan lahan itu ya, orang lain sampai sekarang lahan itu dipakai orang. Nah tetapi dari hasil dia menikmati lahan itu tanpa harus sewa, tanpa harus bayar, tanpa harus bayar pajak, dia menjadi kaya, dia bisa pergi haji gitu loh gara-gara itu. Maka terkenal lah Pak Haji dari jualan hasil kacang itu di situ. Nah itu contoh-contoh yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran apa? Bahwa segala sesuatu itu memang tidak pantas kita miliki. Kita tidak bisa menserakahi segala sesuatu. Ya, di dalam episode lalu saya ceritakan, anak, istri kita, rumah kita itu sebenarnya bukan milik kita ya. Uang yang kita miliki, rezeki yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan milik kita. Semuanya adalah titipan. Bahkan nyawa kita, tubuh kita, mata, telinga, mulut kita, ya kan? Semuanya adalah milik Tuhan gitu. Dititipkan kepada kita untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya itu berguna. Nah ini yang harus kita renungkan dan kita pelajari bersama. Jadi saya sedang belajar ini, saya sedang menikmati hidup saya ya, saya sedang menikmati hidup saya. Saya belajar untuk
tidak merasa kehilangan apapun ya. Kalaupun saya punya beberapa harta gitu kan ya, benda bergerak dan tidak bergerak ya, saya merasa bahwa itu tidak lagi ditakutkan untuk kehilangan. Jadi ya kalau memang hilang ya hilang saja, kalau memang Tuhan mau ambil ya ambil saja, kalau memang karena sesuatu hal itu harus diberikan kepada orang ya diberikan saja, karena tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada harta yang permanen selain harta di surga ya kan? Tidak ada rumah yang permanen selain rumah di surga, tidak ada cinta yang permanen selain cinta Allah di surga. Jadi ketika saya belajar ini berbulan-bulan lamanya ya, merenung banyak hal ya, melihat, saya cuma bisa ketawa. Ternyata banyak orang menikmati segala sesuatu, menikmati yang enak-enak, menikmati yang indah-indah, menikmati yang nikmat-nikmat, tetapi tidak perlu membeli, tidak perlu memilikinya, tidak perlu memakai surat, tidak perlu bayar pajak. Tapi ada banyak orang ya, ada banyak orang yang dia punya sesuatu tapi tidak memilikinya gitu. Punya sesuatu tapi tidak menikmatinya. Jadi saya melihat orang-orang kaya itu, saya ketemu beberapa orang supir orang kaya, setiap hari dia naik Alphard gitu kan, kemana-mana naik Alphard, kadang-kadang harus jemput bosnya pulang pergi, bosnya cuma diantar dijemput aja, tapi setiap hari dia kadang-kadang bisa nongkrong di warung kopi dengan membawa Alphard, keren gitu kan. Nah, dia bisa saja sombong bahwa setiap hari dia mau bawa mobil-mobil mewah gitu kan, ya itulah gitu kan, dia menikmati gitu kan, malah tubuhnya lebih gemuk daripada bosnya karena dia menikmati gitu kan, dapat makan, dapat gaji kan, bawa mobil mewah ya, kemana-mana dia bisa mejeng segala macam. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya seperti lucu tapi inilah adalah fakta, itu adalah kenyataan bahwa banyak orang menikmati segala sesuatu itu tanpa dia perlu memilikinya. Jadi ya saudara semua, saya ingin mengajak pada saudara yang tidak memiliki apa-apa, ya kan, tidak memiliki apa-apa, tapi bisa menikmati apa-apa. Nikmatilah hidup selagi kita bisa. Nikmatilah, jangan pernah mengingini segala sesuatu, sebab segala sesuatu itu emang bukan milik kita. Jadi banyak orang yang ingin memiliki segala sesuatu, toh akhirnya terlantar. Saya sudah ceritakan di episode sebelumnya, saya banyak melihat rumah-rumah mewah ya di Pondok Indah, di Menteng, di Bogor ini kan, tempat saya tinggal, itu banyak rumah mewah yang terlantar dan tidak dinikmati oleh si pemiliknya, sedangkan ada orang lain, orang miskin yang ingin memiliki rumah gitu kan. Nah, itu yang suatu hal yang harus kita renungkan, harus kita pelajari ya kan. Jadi jangan pernah ingin memiliki segala sesuatu, karena yang punya segala sesuatu aja, yang punya rumah mewah tidak pernah menikmati, yang punya villa aja tidak pernah menikmati bagaimana hidup di villa kan. Nah, pada akhirnya kita harus belajar satu hal. Kita akhirnya tidak boleh serakah. Keinginan kita justru itulah yang membuat kita menderita. Penderitaan adalah ketika kita mengingini sesuatu, kita mengingini yang bukan hak milik kita, atau kita mengingini segala sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita rawat. Jadi saya juga termasuk, dulu saya ingin sekali memiliki mobil, kendaraan, karena saya merasa membutuhkan. Nah, tapi saya lama-lama berpikir ya itu buat apa gitu kan, buat kemewahan, buat apa, buat mejeng segala macam. Ternyata saya memang tidak merasa urgent, tidak merasa penting untuk memiliki kendaraan. Demikian juga saat ini ya, bagi saya cuma punya impian punya rumah semi permanen ya kan, yang penting bisa menikmati pagi-pagi dengan kopi goreng singkong, itu sudah cukup dan udah membahagiakan, bisa menghirup udara segar. Jadi saya tidak pernah ingin hidup di kota, punya apartemen mewah ya, walaupun saya iri teman-teman punya apartemen mewah, bisa menyombongkan diri, sofanya yang bagus, TV-nya aja yang lebih dari 50 in gitu kan, ada home theater. Tapi ketika saya merasa ya saya nikmati aja mau numpang ke rumah orang saya bisa tidur gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ketika saya mengingini hal yang sederhana, rumah yang sederhana, tempat tidur yang sederhana ya kan, ternyata saya banyak menikmati, bisa tidur di hotel bintang 4 tanpa harus bayar gitu kan. Saya bisa numpang di mobil-mobil mewah tanpa harus saya membelinya gitu kan. Jadi
Ada satu orang yang menginspirasi saya, dan ini orang luar biasa. Dia itu harusnya kaya, sangat kaya, karena dia punya sekolah yang luar biasa, punya yayasan yang dia dirikan sendiri. Bahkan semua uang dia, hasil kerja dia sampai hari ini adalah untuk membiayai orang-orang, untuk menyekolahkan orang-orang, untuk menyekolahkan yatim piatu. Bahkan ratusan orang telah menjadi sarjana oleh dia. Puluhan orang telah menjadi S2, menjadi dokter oleh uangnya dia. Tetapi dia tidak punya mobil, dia tidak punya rumah yang atas nama dia sendiri, ya kan? Dia akhirnya punya banyak rumah. Ada, kalau tidak salah ada 16 rumah, tetapi semuanya diberikan kepada orang lain untuk menampung anak-anak yang keluar dari penjara, ya kan? Dia kaya. Kalau dia mau beli mobil, beli motor, atau beli rumah untuk dirinya sendiri, dia bisa. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup dia punya rumah dan semuanya udah seperti panti. Jadi dia dan istrinya itu tinggal dengan orang-orang yang dibinanya. Jadi luar biasa orang ini. Jadi dia tidak perlu mikir ketika ditanya, kenapa tidak beli mobil pribadi padahal bisa? Kenapa tidak beli rumah dan tinggal sendiri di situ menikmati padahal dia bisa? Dia bilang dia lebih suka membagikan rezeki dia lebih suka hidup dengan bermasyarakat, dengan ketemu orang-orang yang membutuhkan dia. Jadi dia bukannya tidak bisa, tetapi karena setiap kali dapat uang dari hasil pekerjaannya, dia berikan kepada orang lain. Dia sekolahkan orang lain, dia sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Ini luar biasa. Jadi dia sebenarnya kaya, tetapi dia tidak ingin menjadi kaya, ya punya rumah, punya mobil segala macam. Dia ingin menikmati semua uang rezeki dia itu untuk orang lain. Jadi saya belajar dari orang ini yang menginspirasi saya, bahwa memang dunia ini sementara, dunia ini hanya pengembaraan, ya kan? Orang ini kalau mau dihitung dia mungkin jadi sudah triliuner karena dengan lulusan ya lebih dari 500 orang sarjana itu saya biayanya sudah berapa dia biayai? Puluhan orang menjadi S2 master, belum lagi menjadi doktor, S3 dan dokter gitu kan. Nah, ini hal yang luar biasa sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini gitu kan, karena dia tidak merasa bahwa hidup ini harus memiliki segala sesuatu. Bagi dia memiliki Tuhan saja sudah cukup, dan itu luar biasa. Tuhan saja cukup, sama seperti Daud ya. Kalau Tuhan itu cukup, aku tidak butuh apa-apa. Jadi luar biasa ya, Nabi Daud itu berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh yang lain, aku tidak butuh apa-apa lagi, Tuhan saja cukup. Dan saya belajar bahwa dari orang-orang yang berhasil ya, sukses ya, dia mengalahkan keinginannya, mengalahkan apa yang ingin dia miliki, sehingga dia tidak memiliki apa-apa atau tidak ingin memiliki apa-apa. Saya belajar bahwa ternyata lebih bahagia. Dan saya sekarang merasa lebih bahagia karena saya tidak mengingini apapun. Saya tidak mengingini harta, saya tidak mengingini uang yang banyak ya. Saya selalu sharing dengan keluarga saya. Bahkan sekarang kalau saya dapat uang, ya udah semuanya istri saya pegang. Kalau saya perlu bensin ya saya minta gitu kan. Jadi saya bahkan tidak pernah membawa uang melebihi daripada apa yang saya butuhkan ya. Kalau saya butuhnya cuma bensin ya sekian saja gitu kan. Jadi tidak pernah membawa uang lebih. Jadi jangan harap ditraktir oleh saya kalau saya jalan-jalan, karena saya membawa uang pasti secukupnya dan tidak kepikiran untuk menraktir orang-orang kaya atau teman-teman yang sebenarnya lebih kaya daripada saya. Saya lebih suka kalau saya itu bisa mentraktir anak-anak jalanan, memberi mereka makan karena mereka membutuhkan. Jadi saya tidak mau mentraktir rekan-rekan saya yang kaya gitu ya, yang hebat ya. Mereka lebih kaya lah daripada saya. Lebih baik saya memberikan uang saya kepada orang-orang yang membutuhkan atau memberi makan kepada mereka, mentraktir mereka gitu kan. Jadi istri saya suka suka nggak enak sama saya kalau saya ditraktir makan sama saudara, sama siapapun ya, habis jutaan. Itu saya selalu biasanya merenung. Istri saya udah tahu bahwa saya nggak nyaman makan sampai jutaan di sebuah restoran, sedangkan banyak orang kelaparan di sisi saya. Jadi saya merasa cukuplah dengan apa yang saya miliki. Ya saya makan, ya saya kena diabetes ya. Jadi saya belajar, wah makan itu ternyata cuma sayuran rebus, semuanya enak. Ya. Saya tidak perlu makan sampai banyak-banyak. Dulu saya makan nambah 2 piring, tapi sekarang enggak. Saya makan sedikit segala macam. Nah, ternyata kenyang, dan ternyata saya menjadi lebih bugar dan saya menjadi lebih fresh ya. Wajah saya lebih bersinar karena cuma makan nasi sedikit,
sayuran dan buah, ya kan? Nah, itu yang saya pelajari. Nah, ternyata untuk mengekang semuanya itu akhirnya kita mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup ini ketika kita tidak ingin memiliki apa-apa. Tapi inginlah kita memiliki Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada saat ini sebagai renungan yang saya share kepada saudara semua. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.